Roda Nona bakal dibawa kemana. Sebenarnya Roda Nona tuh yang kita mental awal adalah serius bermain, kita memang bakal seserius itu gitu. Karena masing-masing dari kita semuanya bakal fokus di Roda Nona. Fokusnya dalam artian, boleh dibilang gak sih? Iya, nggak apa ya? Kita semua resign. Mereka semua bakal resign di 3 bulan terakhir ini untuk di Roda Nona. Ini tayangnya kapan ya? Tayangnya apa-apa. Halo. Kami dari Roda Nona. Halo, aku Kansa. Aku Bella. Aku Wenda. Aku Laras. Jadi sebenarnya kalau awal mulanya Roda Nona itu ada, sebenarnya ini adalah bentuk keisengan kami berempat sih. Karena awalnya kami berempat memang sudah sahabatan sejak lama, terus sering melakukan aktivitas seperti hiking, piknik, terus kayak main cafe to cafe gitu. Dan pada akhirnya dari situ kita merasa kayak, ini kayaknya seru ya kalau ini tuh dibuat lebih serius. Kita tuh kayak pengen punya mental serius dalam bermain gitu. Ya biar gitu ya. Reborn. Aku bekerja di salah satu digital banking sebagai campaign manager. Jadi kayak kayaknya apa ya yang gitu bisa menghidupkan diri sendiri sih sebenarnya gitu, dari rutinitas sehari-hari gitu. Terus kayak dipertemukan lah gitu. Emang udah ketemu kan kita? Ya Roda Nonanya. Tapi emang kita berteman? Kita kontrak sebenarnya di Roda Nona. Gitu, jadi aku bekerja di salah satu digital banking. Kalau aku sebagai design writer di salah satu branding consultant di Bandung. Aku juga sebenarnya sama, dulu sempat jadi brand strategis juga bareng Belle di salah satu branding consultant. Terus aku off dari sana dan fokus aku membuat sekolah alam, halaman belajar buat anak kecil, namanya Camar Ceria. Terus bikin travel journal juga bareng teman-teman aku. Lalu pekerjaan aku background biasanya mengisi suara, voice over, host juga, dan Roda Nona. Gitu kali ya, itu nggak sih? Kalau aku banker juga sama kayak Kansa, tapi lebih apa ya? Kalau dia kan lebih di campaign ya. Kalau aku lebih kayak bankernya. Jadi aku sekarang analis kredit di mortgage di salah satu bank juga. Oke, gitu. Kita tuh seneng banget belanja barang-barang bekas sih. Kenapa? Karena rasanya selain murah dan itu juga kayaknya ngerasa kayaknya nggak ada yang sama aja sih kadang-kadang. Kayak misalnya kayak ngerasa nemu harta karun ya. Wah, ini satu-satunya yang lucu, ini kayaknya nggak boleh dibiarkan, harus dibeli gitu, rasanya kayak gitu. Terus kalau misalnya kenapa stylannya seperti ini, dari dulu juga sebenarnya udah seperti ini. Tadi kan kayak kita kenapa suka thrifting gitu, karena mungkin kayak beli barang bekas terus ada cerita gitu loh di barangnya gitu kali ya. Kayak cerita hantu salah satunya. Karena setelah beli digangguin. Nggak langsung dicuci ya? Ya, kalau nggak langsung dicuci gitu. Jadi pengen sih experience gitu kali ya, agak-agak horor. Boleh kalau misalnya seru lanjut part 2 ya. Gitu, jadi kenapa suka, karena mungkin ada cerita gitu di barangnya. Terus kan kayak ini yang waktu beli di Bangkok gitu misalnya, waktu kami kemarin habis perjalanan dari sana gitu. Ini yang waktu di Bage gitu. Ini yang di mana gitu. Mungkin Wenda jalan-jalan ke Turki terus dia juga thrifting di sana gitu. Terus kadang kita menemukan kayak yang branded juga gitu. Jadi secara kualitas sebenarnya juga thrifting tuh oke banget, karena kita bisa dapat harga murah tapi kualitasnya juga bagus gitu. Biasanya tuh kita cari-cari barang vintage tuh kayak pergi ke pasar Gede Bage atau online juga. Online banyak ya biasanya kita sekarang. cari juga, atau misalnya kalau teman-teman ada yang ngejual, biasanya kita pantengin juga. Kayak misalnya Di carousel juga ya. carousel. Terus kalau misalnya tas dilepas nggak? Iya, kayak Nanti gitu kalau sih, misalnya nggak, kalau misalnya udah bosan gue mau ya gitu. gitu sih kadang-kadang kita nyarinya. Dan biasanya kalau misalnya kita lagi liburan ke kota atau negara tuh biasanya nyarinya itu ya, nyempetin nyari thrifting. tempat thrifting di sana di mana gitu. Lebih seru aja sih, nggak tahu kenapa. Kadang-kadang ngeliat masuk ke toko tuh udah jadi kayak, kecuali brandnya yang kita suka banget ya, tapi kadang-kadang kalau yang mass production udah kayak nyari bekas aja deh gitu. Gitu sih kayaknya ya.
biar aku yang punya di dunia ini gitu rasanya. Biar unik. Terkadang kalau aku pribadi aku tuh kurang suka dengan dengan keadaan baju yang sekarang lagi semua pakai gitu loh. Bukan yang ngejudge ngapain beli aku juga, cuman kayak mungkin di mix sama bawahannya apa atau apanya apa gitu. Jadi jatuhnya nggak kelihatan sama banget. Jadi tetap vintage ya jatuhnya. Iya. Ada ciri khasnya tersendiri. Gitu sih ceritanya ya. Kenapa kita suka berponi? Sebenarnya mungkin karena bentuk muka kali ya. Lucu aja gitu kalau berponi, tapi kadang-kadang juga kan Laras nggak pakai sebelumnya poni. aku nggak, tapi kadang pengen ponian. Kadang tuh kayak ya. bikin lebih seger ya. Iya, bikin lebih kayak anak kecil. Biar kalau ditanya Lebih muda. umurnya berapa? 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Ya kita ngerasa lebih fresh dan lebih ngerasa Manis ya? lebih manis mungkin ya. Ih, pede banget emang. Sorry bercanda. Emang begitu ada. Tips kalau misalnya baru pakai helm terus dibuka supaya tetap masih on gitu kan rambutnya, pergilah ke salon. Enggak. Kita tuh biasanya bawa dry shampoo ya di tas. Bawa dry shampoo, terus bawa sisir gulung juga. Kita tuh seniat itu karena kita pengen tetap cantik di jalan. Jadi biasanya pas baru buka helm ya tidak menutup kemungkinan ya pasti rambut tuh kayak keluar gitu, terus lepek. Habisnya langsung di spray, terus diatur-atur. Kadang-kadang kita bawa apa sih yang bukan catokan, Kayak apa ya? instant blower. Sunblower. Ya, tapi itu kebutuhannya kalau kita lagi mau ada foto. Tapi kalau kayak gini-gini doang biasanya pakai dry shampoo sih. Gitu. Sama helmnya dilonggarin sama kita. Spot terbaik untuk riding buat kita. Versi kita, aku kalau versi aku Cimbelit sih, aku Tegar Manah. Kalau aku daerah Pondok Hijau juga oke sih, cuman agak jauh aja kalau dari kota. Iya bener, enak. Kalau aku daerah sini sekitaran Nilu di Dago, aku suka banget sih karena bisa ngeliat rumah-rumah jadul Bandung zaman dulu gitu. Kalau aku daerah tengah ya kayak Riau, banyak rumah-rumah Belanda gitu kan. Dari kejadian waktu itu yang sempat mogok dan kita kehujanan parah, yang bisa diantisipasi sih kayaknya sedia jas hujan yang emang proper ya, dan goggles untuk mata karena hujannya tuh benar-benar nggak ketolong banget ya. Ngeliat juga susah gitu. Tolak angin. Tolak angin sih. Apalagi ya? Skincare. P3 Obat-obatan lah ya, obat-obatan sih, vitamin itu kayaknya perlu. Atau ini ya boots anti air. Oh iya. Biasanya kalau sneakers basah kan. Oh iya, nggak kita enak suka gitu. bawa kayak rain covernya Apa ya? Rain cover buat boots. Kapan kita pertama kali punya Since? Since. Laras, Kalau aku SMA. dia SMA. Kalau aku SMA cuma punya SIM A. Jadi punya SIM C itu waktu sebelum berangkat ke Bangkok. Maaf ya Pak Polisi. Tapi bener deh. Jadi saat itu karena awal-awal Roda Nona kita belum punya motor kan, terus masih pinjem. Jadi punya SIM itu belum jadi prioritas sih. Maaf juga ini jangan ditiru ya. Maaf Pak. Cuman akhirnya kita memang udah niat gitu bikin SIM. Akhirnya kita bertiga karena dia juga kan sudah expired. Karena yang nyetir baru bisa bertiga nih, jadi aku, Laras, dan Kansa kita bikin SIM C tuh sekitar berapa? November deh, pokoknya November. Iya, November tuh Karena kita mau bikin SIM internasional kan. ya, jadi kita harus punya license yang di Indonesia juga gitu. Misal contoh gini deh, waktu itu kita belum punya motor, tapi kita pengen bikin konten motoran gitu. Ya udah pinjem aja punya teman gitu kan, ada nih yang mau minjemin gitu. Terus kayak salah satu yang kita manifest ya, dulu tuh kita pinjem helm. Kita pinjem helm, terus kita juga baru ngeh bahwa ada helm yang lucu ini gitu. Terus kita bergaya kayak kok cantik ya, lucu, mau beli helm kok harganya mahal gitu. Belum kepikiran dan belum kayaknya nanti aja deh gitu. Tapi karena kita seserius itu dan kita juga senang melakukan pas bikin konten helmnya, kan dihubungin sama yang punya helm, thanks to Calvin. Kita dikirim helm dan akhirnya kita jadi kayak punya boleh ganti-ganti helm juga, yaitu jadi rezeki aja sih. Dan
jangan pernah ragu buat berbuat baik sama orang juga sih. Kadang-kadang kita saat ketemu orang, siapa tahu orang itu adalah rezeki kita gitu. Rezekinya bukan sekarang, mungkin nanti. Kalau ditanya apa yang kita lakukan, sebenarnya yaitu satu sih, kita selalu serius dalam bermain, serius dalam berdoa. Setiap kita mau riding, kita selalu berdoa. Kenapa? Karena meskipun kita cuma main ke kafe doang ya, karena itu tuh apa ya, kayak doa tuh, kita percaya bahwa kita hidup dari doa gitu, dan kita percaya kemanapun kita pergi, kita tuh harus dikelilingin dengan doa. Jadi itu mental awal untuk memulai banyak hal gitu. Dan kita nggak pernah ragu buat berdoa, kita selalu mengucap kencang doanya, karena kita percaya saat kita mengucapkan doa dengan tidak ragu, rezeki pun datang dengan tidak ragu.